Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Maulana Dimulyo dengan NIM 133062. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah jaringan komputer terkait OSI layer. Yang dimulai apa itu OSI layer gitu. Model OSI atau Open System Interface adalah model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Lalu selanjutnya apa tuh konsep OSI-nya itu? Konsep OSI itu apa? Model OSI membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang bekerja secara berurutan dan mandiri. Jadi konsep OSI ini dibagi gitu secara 7 lapisan dan dikerjakan secara berurutan gitu. Jadi tujuannya tuh untuk memastikan data dikirim serta diterima dengan benar melalui proses enkapsulasi dan dekapsulasi untuk kelancaran komunikasi. Tujuan OSI sendiri itu adalah standarisasi komunikasi jaringan, jadi memastikan perangkat dan sistem berbeda dapat berkomunikasi tanpa masalah kompatibilitas. Jadi perangkat yang berbeda gitu dan tentu dengan sistem yang berbeda, jadi bisa berkomunikasi antara satu perangkat itu dengan perangkat yang lain tanpa masalah. Yang kedua, mempermudah troubleshooting dengan pemisahan tugas per layer, masalah jaringan lebih mudah deteksi dan diperbaiki. Jadi karena ada 7 lapis itu tadi, jadi ketika ada masalah di satu lapis di salah satu dari 7 lapis tadi bisa dideteksi gitu. Jadi bisa diperbaiki di layer itu aja. Yang ketiga, interoperabilitas dan skalabilitas, jadi memungkinkan pengembangan teknologi jaringan yang fleksibel dan dapat diperluas. Ini adalah gambar dari 7 model social layer ya, terdapat dibagi jadi 2 layer, media layer dan host layer. Jadi di sini berisi physical layers, data link layers, network layers, transport layers, session layers, presentation layers, dan application layers. Physical layers adalah bagian yang mengubah data menjadi sinyal, listrik, cahaya, atau gelombang radio supaya bisa dikirim lewat kabel atau udara. Jadi physical layers ini kayak tugasnya untuk mengirim apa yang kita kirim dari perangkat kita itu. Jadi physical layer bertugas mengatur bagaimana data dikirim, misalnya kecepatan transfer dan arah komunikasi. Mengurus perangkat seperti mengurus perangkat keras seperti kabel, konektor, dan sinyal agar dapat bisa sampai dengan baik. Contohnya itu LAN, WiFi, Bluetooth, modem, dan router. Selanjutnya, data link layer mengatur cara data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dalam satu jaringan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama pengiriman, menentukan alur perangkat agar data bisa sampai ke tujuan yang benar, mengatur alur data supaya tidak terjadi tabrakan atau kelebihan beban dalam jaringan. Nah, selanjutnya itu network layer. Ini menentukan rute terbaik untuk mengirim data dari pengirim ke penerima, terutama jika berbeda jaringan. Menggunakan alat IP untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan dan membantu dalam pengirim data antar jaringan, misalnya rum- dari WiFi rumah ke internet global. Membagi data menjadi paket-paket kecil agar lebih mudah dikirim dan disusun kembali di tujuan. Lalu yang selanjutnya transfer layer mengatur pengiriman data perangkat dengan memastikan data sampai dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Membagi data menjadi segmen-segmen kecil agar lebih mudah dikirim dan disusun kembali di sisi penerima. Lalu mengontrol kecepatan pengiriman supaya tidak terjadi kelebihan beban pada penerima dan menjaga keamanan koneksi termasuk mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan. Yang selanjutnya adalah session layer. Fungsinya mengatur, memulai dan mengakhiri komunikasi antara dua perangkat jaringan. Sinkronisasi data agar komunikasi dapat dilanjutkan jika terjadi gangguan. Mengelola multiple sesi agar beberapa aplikasi bisa berkomunikasi secara bersamaan tanpa konflik. Lalu mendukung autentikasi dan izin akses sebelum sesi komunikasi dimulai. Dan selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer sendiri ini berfungsi untuk mengonversi format data agar bisa dimengerti oleh sistem penerima dan pengirim, melakukan enkripsi dan dekripsi data untuk keamanan dalam komunikasi jaringan, melakukan kompresi data agar ukuran lebih kecil dan pengiriman lebih cepat, mendeteksi dan mengoreksi format data untuk memastikan integritas informasi gitu. Jadi ini presentation layer ini sendiri tugasnya mengkonversi lah di eh, apa yang dipecah sebelumnya supaya bisa kita lihat gitu. Jadi contoh dari presentation layer ini sendiri ya, seperti JPEG,
image, MP4, MP3 dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu ada application layer. Application layer ini sendiri menyediakan antarmuka langsung antar pengguna dan jaringan, mengatur komunikasi antar aplikasi seperti web browser, email, transfer data, mengelola autentikasi pengguna sebelum mengakses layanan jaringan, memproses data sebelum dikirim ke lapisan di bawahnya dalam format yang sesuai. Jadi ini adalah gambaran dari bagaimana si layer bekerja dari pengirim melalui 7 layer tadi dan dikirim melalui physical layer ke perangkat lain dan hingga bisa diterima apa dan bisa dilihat apa yang dikirim tadi di application layer. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.